Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah ya? Baik, selamat datang di channel kami Investor Soleh Kaya dan Dermawan ya. Ini doa buat kita semuanya menjadi investor yang sukses ya, yang soleh, yang kaya, dan dermawan yang mau berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam kondisi pandemi ya, bahkan kemarin 2020 ya, akhir tahun 2020 saham-saham melejit, kemudian sampai sekarang masih merasakan dampak daripada naiknya harga saham ya. Tentunya ini suatu peluang tersendiri bagi kita untuk mengambil peluang dari saham-saham syariah ya. Baik, ya kami juga mendapatkan ya keuntungan dari saham syariah ini antara ya mungkin 14% sampai bahkan tertinggi 150% ya dari Kimia Farma ya. Dan dari saham-saham yang lain nantinya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari tren kenaikan harga saham tersebut ya. Ya, jika Anda ingin investasi saham syariah dan bagaimana cara memilih saham yang baik ya, kami bisa memberikan satu edukasi ya. Silahkan bisa menghubungi kami di 0818 957 579 ya. Kami juga mengadakan training-training saham dan membuat klub saham syariah ya. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki klub saham bisa bergabung melalui formulir yang ada ya pada kolom deskripsi di bawah ya. Anggota klub akan mendapatkan update dan rekomendasi saham yang potensial ya. Disclaimer on ya, semua video ini kami buat adalah untuk edukasi dan memasyarakatkan mengenai menariknya investasi saham syariah ya. Semua keputusan jual beli daripada investor adalah tanggung jawab investor sendiri ya. Kami membantu menganalisis saham-saham syariah pilihan. Silakan like, subscribe, and share video ini untuk dapat terus mendapatkan update dari kami dan semakin memperluas masyarakat yang berinvestasi di saham syariah. Demikian, silakan bisa mengikuti video berikut ya, ulasan-ulasan yang kami berikan. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang IHSG ya. Hari ini tanggal 22 Januari 2021, indeks turun 1,67% ya, cukup besar ya penurunannya, di mana indeks ke 6.307,127 ya, dengan frekuensi 1,4 juta kali dan volume 170 juta lot ya, dengan nilai 17 triliun ya. Ya, kalau kita lihat dibanding dengan bursa yang lain ya, bursa dunia lain, Nikkei juga turun tapi nggak terlalu besar, 0,4%, Hang Seng 1,6 dan Shanghai 0,4 ya. Dan bursa Eropa kemarin juga turun ya. Ya, ini tentunya ya mungkin masih mengikuti bursa dunia lain ya. Bahwa bursa lain misalnya Hang Seng juga turun 1,6%. Ini barangkali masih terkait dengan COVID-19 dan ya saya kira memang mungkin karena pertama IHSG sudah terlalu tinggi, kemudian beberapa investor profit taking ya, karena memang harga-harga sudah cukup naik cukup tinggi dan adanya PPKM yang diperpanjang kembali ya oleh pemerintah, sehingga memang ya terpaksa harus koreksi lagi ya IHSG. Di mana ketika IHSG turun cukup dalam ya, tadi sempat di bawah 6.300 ya, tapi asing masih tetap net buy ya. Coba kita lihat, asing net buy 66 miliar ya.
Ya, artinya asing belum keluar nih, malah justru masuk ya. Kita lihat saham-saham apa saja yang dibeli oleh asing, tentunya nih nggak usah terlalu khawatir karena asing masih tetap masuk ke bursa Indonesia ya. Di mana dengan pelantikan Biden kemudian ada insentif untuk aliran dana asing yang akan masuk ke Indonesia, SWF dan sebagainya, saya kira masih prospektif ya. Ya, walaupun COVID meningkat, ya ini sebagai koreksi yang ya masih wajar lah ya, belum kayak jatuh-jatuhan dulu lagi ya. Ya, mungkin isu yang diperhatikan memang kasus katanya BPJS Tenaga juga disidik kejaksaan ini yang mungkin barangkali juga pengaruh kepada meningkatnya resiko di saham-saham ya. Ya, kita belum tahu saham-saham apa saja yang terkait dengan kasus BPJS Tenaga ya. Kalau sama dengan yang dulu ya kasus Jiwasraya ya mungkin saham-saham yang itu aja kan ya. Ya kecuali nanti ada saham-saham yang tambahan, ini kita belum tahu ya sampai sejauh mana saham yang terkait dengan yang lagi disidik oleh BPJS Tenaga ya. Ya saya kira menyikapi ini di mana asing masih tetap masuk ke bursa Indonesia 66 miliar walaupun kecil ya, tapi bukan net sell ya, justru net buy. Ini kita lihat saham-saham yang dibeli oleh asing ya. Jadi kalau saham-saham syariah yang dibeli oleh asing diantaranya adalah INTP ini 53 miliar turun tipis ya. Kemudian Antam ya, ARB 6%, 6,7% ya, 2880. Saya kira ini asing net buy 16 miliar ya. Astra Internasional ASI juga turun tipis 1,47%, asing masih net buy 16 miliar. Kemudian PTBA ya, ini asing net buy 13 miliar turun 3,14% ya. Artinya masih wajar, saya kira belum terlalu jatuh-jatuh sekali ya. Walaupun ARB tapi asing masih net buy. Jadi saya kira misal Inco ya turun 5,94%, asing net buy 9 miliar ya. Ya, ini saham-saham yang terkait dengan SWF dan konstruksi saya kira masih aman lah ya untuk kita masuk. Mudah-mudahan Senin bisa rebound kembali. Waskita Karya, Wika, PTPP dan Adi ya, semua jatuh ya. Padahal ini sebentar lagi akan segera dimulai untuk SWF-nya ya. Wika ya turun 6%, PTPP turun hampir sama 6% ya, Adi semua turun 6%. Ya padahal saham-saham konstruksi BUMN kan ya saya kira cukup menjanjikan lah karena masih SWF baru mulai dan masih banyak potensi proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh BUMN karya ya kan. Ya ini jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama memang indeks dunia sedang turun ya. Yang lain juga turun karena COVID mulai menyebar kembali, adanya pembatasan lagi diperpanjang ya. Kemudian kasus BPJS Tenaga Kerja disidik ya. Ini juga beberapa katanya investor publik atau investor banyak yang menggunakan dana margin ya untuk beli saham. Tentunya ini disayangkan memang yang menjadikan adanya forced sale ya. Forced sale akan mengakibatkan harga saham berguguran dan mungkin barangkali manajemen bursa efek juga perlu mempertimbangkan agar short selling itu tidak usah diberlakukan kembali ya. Jadi juga pengaruh kepada penurunan harga juga ya. Mungkin ini masukan buat direksi manajemen bursa efek ya BE. Ya saya mungkin mewakili artinya buat menyuarakan kepentingan investor publik retail terutama pemula ini kan. Mereka baru euforia untuk masuk ke saham-saham tapi sekarang justru di indeks turun-turun seperti ini tentunya kurang bagus dalam investasi dan menarik investor publik untuk beli saham ya. Jadi saya kira usulan ke Pak Nyoman ya, Direktur Pencatatan Bursa barangkali agar
Ya, mas rencana short selling itu tidak atau ditunda dulu lah ya supaya tidak membuat jatuhnya harga-harga saham juga ya. Karena short selling itu kan berarti menjual saham yang dia belum memiliki sehingga pinjam-meminjam saham dulu gitu kan, efek. Dan ketika jatuh dia membeli di bawah. Itu kan artinya menarik saham agar jatuh gitu kan, lebih dalam lagi. Itu tentunya saya kira kurang bagus dalam mengerek investasi dan minat investor publik untuk berinvestasi di saham. Jadi saham itu bukan harusnya, menurut saya bukan sesuatu hal yang harusnya jadikan bahan spekulasi ya. Jadi memang harusnya tujuan long term-nya saham kan untuk investasi, untuk mencari untung gitu kan. Mencari untung dengan sama-sama menguntungkan dengan kenaikan, bukan dengan cara penurunan seperti ini. Jadi teman-teman Sobat Saham Syariah, saya kira melihat dunia juga hampir sama ya. Walaupun tipis kita turun cukup dalam, kemudian masing-masing net buy ya. Masing-masing net buy sebesar 69 miliar ya. Kemudian beberapa saham yang asing masuk justru saham-saham yang masih punya potensi untuk naik ya. INTP, Antam, ASI, PTBA ya, kemudian Inco ya. Ini tentunya kalau kita yang belum punya saham justru kesempatan untuk masuk dan belanja saham ya, untuk beli saham. Ya, saya kira itu Sobat Saham Syariah, jadi tetap keep calm ya. Saya kira tidak usah terlalu worry, kemudian horizon kita memang horizonnya harusnya jangka menengah panjang ya. Walaupun sekarang secara teknikal memang bursa atau indeks itu sudah MACD akan mengarah ke bawah, tapi masih tipis, belum terlalu indikasi akan downtrend, belum ya. Ada tapi tipis, belum terkonfirmasi dan masih disupport cukup kuat di 6.240 ya. Jadi kalau masih di atas 6.240 saya kira masih akan sideways lah minimal, dan kalaupun jangka menengah panjang bisa melanjutkan potensi uptrend-nya ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah. Jadi tetap semangat dan kita berinvestasi untuk jangka menengah panjang, bukan dalam 1-2 hari ya, ketika turun justru dijual ya. Tapi yang menurut saya yang benar adalah average down ya, ketika turun kita beli kembali di harga yang murah ya. Dan saham-saham yang bisa diperhatikan terutama yang dibeli oleh asing ya, karena ini ya sebagai tolak ukur lah bahwa asing masih percaya kepada saham-saham Indonesia ya. Yaitu misalnya ASI, Antam, Inco ya, PTBA ini masih menjanjikan saya kira, dan emiten-emiten BUMN karya ya, Wika, Waskita, PTBP dan Adikarya. Ini masih terkait sentimen SPF dan beberapa baterai listrik ya, mobil listrik. Demikian Sobat Saham Syariah. Tetap semangat, salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.